Bersantai dan tidak melakukan apa-apa memang menyenangkan. Entah itu menghindari aktivitas fisik atau menghindari pekerjaan, kita semua pasti pernah mengalaminya. Merasa malas untuk melakukan hal-hal yang harus membuat kita bangkit dari kasur dan selimut. Namun, mengapa beberapa orang lebih malas daripada yang lain? Apakah hal ini ada kaitannya dengan gen yang menyebabkan perilaku malas? Berkembang Baik kali ini akan coba membahas mengenai perilaku malas dan bagaimana sains melihat perilaku malas. Apakah hal ini hanya disebabkan oleh faktor internal atau ada faktor lainnya yang menyebabkan seseorang menjadi pemalas? Evolusi telah membentuk otak dan tubuh kita untuk merespon secara positif imbalan alami seperti makanan, seks, dan bahkan olahraga. Perasaan senang yang kita alami sebagian besar berasal dari sistem dopamin di otak kita yang mengirimkan pesan-pesan ini ke seluruh tubuh, yang pada akhirnya membantu memastikan kelangsungan hidup spesies kita. Bagi banyak orang, kenikmatan yang didapat setelah berolahraga dapat menjadi sama adiktifnya dengan makanan dan seks. Tetapi, meskipun kita semua menginginkan lebih banyak makanan dan seks, sebagian orang masih berjuang dengan keinginan untuk beraktivitas fisik meskipun ini adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Para ilmuwan yang mempelajari tikus telah menemukan hubungan genetik yang menarik. Dalam sebuah penelitian, mereka membagi tikus menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang lebih sering berlari di atas roda, dan kelompok kedua adalah kelompok tikus yang tidak banyak berlari. Perbedaan kedua kelompok ini terlihat jelas pada keturunan mereka. Setelah 10 generasi, tikus yang berada pada kelompok pertama akan berlari di atas roda mereka 75% lebih sering dibandingkan kelompok kedua, dan pada generasi ke-16, mereka berlari 11 km sehari dibandingkan dengan rata-rata yang hanya berlari sekitar 6 km. Nampaknya motivasi mereka untuk melakukan aktivitas fisik adalah genetik. Kita semua mewarisi gen dari orang tua kita yang memainkan peran kunci dalam perkembangan otak kita, dan gen-gen ini dapat membuat beberapa orang lebih menyukai aktivitas fisik dibandingkan dengan orang lain. Merujuk pada penelitian di atas, otak tikus yang lebih banyak berlari memiliki sistem dopamin yang lebih besar, yaitu wilayah yang berhubungan dengan motivasi dan penghargaan. Wilayah tersebut memiliki pemicu yaitu aktivitas fisik. Jika tidak, otak mereka akan bereaksi mirip dengan hewan pengerat yang kecanduan narkoba, jadi secara genetik tikus tersebut kecanduan berlari. Kita juga mewarisi gen yang bertanggung jawab atas sifat-sifat kita yang lain, mulai dari impulsif, suka menunda, etos kerja, dan rasa malas. Ternyata kemalasan yang kita memiliki kaitan dengan gen yang kita warisi, atau lebih tepatnya mutasi pada gen normal yang mengatur tingkat keinginan kita untuk beraktivitas fisik. Gen ini bertanggung jawab atas sejenis reseptor dopamin yang tanpanya kita cenderung lebih suka tidur dan tidak banyak beraktivitas dibandingkan dengan orang yang memiliki gen yang berfungsi dengan baik. Jadi sebenarnya keinginanmu untuk beraktivitas mungkin tidak sepenuhnya tergantung pada dirimu sendiri, tetapi banyak faktor yang memengaruhi, baik internal atau eksternal. Artinya, kamu mungkin tidak ditakdirkan untuk hidup bermalas-malasan, meskipun untuk mengubah hal tersebut akan lebih sulit bagi sebagian orang. Jika kamu merasa kemalasanmu adalah genetis, beranjaklah dari tempat tidurmu dan lawanlah DNA-mu, otakmu akan memberikanmu hadiah pada akhirnya. Demikian Berkembang Baik hari ini, jika kamu menyukainya, jangan lupa untuk bagikan dengan seseorang yang mungkin membutuhkannya. Klik lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapat notifikasi setiap kami memposting video baru.